Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga malam ini masih kita bisa duduk bermajelis mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan dia menuntut ilmu, dia paham mana yang halal, mana yang haram. Dengan menuntut ilmu agama, dia paham mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak. Dan dengan menuntut ilmu, dia paham mana yang disunnahkan, mana yang bid'ah ketika dia menuntut ilmu. Kalau dia tidak menuntut ilmu, bagaimana dia akan paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Dan tidak ada orang tiba-tiba paham, tiba-tiba pintar, atau yang disebut dengan ilmu laduni. Dia harus belajar. Imam Syafi'i yang luar biasa cerdasnya tetap belajar. Imam Nawawi rahimahullah yang begitu luar biasa cerdasnya tetap belajar. Imam Bukhari yang sekali dengar langsung hafal tetap belajar. Nah, bagaimana dengan kita gitu. Jadi tidak ada ilmu yang tiba-tiba langsung pintar, enggak ada itu. Bohong itu. Sebelum kita masuk ke materi sore ini, ana ingin ralat apa yang ana sampaikan minggu kemarin. Pertama, berkaitan dengan orang yang murtad kemudian dia masuk Islam. Maka ana sampaikan kemarin itu selama dia murtad tersebut diqodok puasanya. Ada perkataan ulama lain yang mengatakan tidak diqodok. Ada perkataan ulama lain mengatakan tidak diqodok selama yaitu misalkan 3 tahun dia murtad, maka 3 tahun itu dia qodok. Ini pendapat pertama, ulama yang pertama. Ulama yang kedua mengatakan tidak diqodok. Dalilnya Dalilnya bahwasanya ijma' para sahabat dahulu ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjabat jadi khalifah, banyak yang murtad waktu itu. Banyak yang murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dan banyak juga yang kembali ke Islam. Dan orang yang kembali ke Islam tersebut tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa. Itu dalil bahwasanya orang yang murtad ketika dia masuk ke Islam lagi, maka selama dia tidak berpuasa di zaman murtadnya, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha. Dan ana lebih condong ke yang ini. Karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ketika dia masuk Islam, maka dosa sebelumnya terhapus. Nah, itu, dan wallahu alam ana lebih memilih yang ini, condong yang ini. Adapun yang pertama itu menurut ana tidak ada dalilnya, bahkan dibilang para ulama tidak ada dalil menunjukkan bahwasanya harus diqodok gitu. Terus yang kedua yang ana mau ralat, ana mengatakan kemarin bahwasanya perempuan
ketika dia selesai haidnya atau nifasnya di pertengahan Ramadan, maka baginya apa? Menahan untuk tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua mengatakan dia tidak mengapa untuk terus makan atau untuk tidak mengapa untuk baginya seperti makan dan minum, tidak mengapa orang yang berhenti haidnya di pertengahan hari Ramadan. Kenapa? Karena karena perempuan tersebut dia akan mengqadha puasa haid tersebut di hari setelah bulan Ramadan. Gitu. Itu pendapat ulama yang kedua. Pendapat ulama yang pertama mengatakan wajib ketika dia berhenti dari haidnya di pertengahan hari Ramadan, maka bagi perempuan tersebut untuk menahan diri supaya tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa baginya untuk makan dan minum. Karena puasa hari tersebut perempuan akan mengqadha di hari lain bulan Ramadan. Gitu. Insyaallah sore ini kita akan membahas tentang khasa'is Ramadan, fadail Ramadan. Dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan salat tarawih. Salat tarawih. Hari ini kita bahas tentang Ramadan. Kalau kemarin kita bahas puasa secara umum. Puasa secara umum. Baik. Ramadan, apa fadilah-fadilah dari bulan Ramadan? Yang pertama, fadilah bulan Ramadan adalah menyebabkan terampunnya dosa. Dosa-dosa yang dilakukan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap pahala, bahwasanya diampuni dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama, yaitu terampunnya dosa. Yang kedua, dengan berpuasa Ramadan di antara sebab seseorang masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya ada laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, bagaimana pendapatmu? Apakah saya melakukan salat yang 5 waktu, saya berpuasa Ramadan, saya menghalalkan apa yang halal, saya mengharamkan apa yang diharamkan, dan saya tidak melebihi apa yang sudah ditentukan. Apakah saya bisa masuk surga dengan sebab itu, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Na'am. Iya. Gitu. Itu diantara keutamaan bulan Ramadan. Sekarang khasa'isu syahri Ramadan, keistimewaan di bulan Ramadan itu apa sih? Keistimewaan di bulan Ramadan. Pertama, fihi unzilal Quran. Bahwasanya di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana ini sangat masyhur, biasanya kalau di awal-awal Ramadan para khotib, para ustadz membacakan ayat ini, saking masyhurnya. Bahkan orang yang enggak bisa baca Al-Quran hafal ayat ini, saking seringnya dibaca. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu kenapa Al-Qur'an diturunkan? Hudal lin-nas, yaitu petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas-penjelas bagi mereka, petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, itu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Terus keistimewaan yang kedua di bulan Ramadan, fihi unzilatil kutub al-ilahiyatil ukhra.
yaitu bahwasanya kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an seperti Taurat, Zabur, Injil diturunkan di mana? Di kapan? Di bulan Ramadan. Bukan hanya Al-Qur'an saja diturunkan di Ramadan, tapi Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain pun diturunkan di Ramadan. Mana dalilnya? An Wa'il ibn al-Asqa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Wa'il bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awwalu lailatin min syahri Ramadan. Bahwasanya suhuf Ibrahim itu apa? Diturunkan di awal apa? Di awal Ramadan. Suhuf Ibrahim. Terus wa unzilatit Tauratu li sittin min madat min Ramadan. Dan Taurat, kitab Taurat itu diturunkan apa? Di hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilatil Injil li salasati asyarah madat min Ramadan. Dan Injil diturunkan kapan? 13 hari Ramadan. Di tanggal 13 Ramadan. Wa unzilatiz Zabur li thamani asyarah khalat min Ramadan. Yaitu adapun Zabur diturunkan kapan? Di tanggal 18 Ramadan. Apa kedudukan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani wal Baihaqi, kata Imam Albani hadis ini hasan. Hadis ini hasan, bisa dijadikan berdalil. Jadi kalau mengatakan hada hadisun hasanun, misalkan kalau antum baca hadis hada hadisun hasanun atau hasanun li ghairi, maka hadis tersebut bisa dijadikan dalil gitu. Nah, hadis ini yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab lain diturunkan juga di kapan? Di bulan Ramadan. Berarti di antara keistimewaan bulan Ramadan, kitab-kitab itu diturunkan di bulan Ramadan. Di antaranya Suhuf Ibrahim di awal Ramadan. Terus Taurat diturunkan di hari ke-6 Ramadan. Terus Injil diturunkan di hari ke-13 Ramadan. Terus Zabur diturunkan di tanggal 18 Ramadan. Begitu juga Al-Qur'an. Terus keistimewaan selanjutnya dari bulan Ramadan, terus yang tadi diturunkan hanya Al-Qur'an, yang kedua bahwasanya kitab-kitab diturunkan di bulan Ramadan, yang ketiga bahwasanya fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusaffidu syayatin. Bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan terbelenggu. Nah, sekarang mungkin di bulan Ramadan ada yang orang-orang yang masih berbuat syirik. Ada yang masih berbuat syirik. Apakah di hadis ini apa? Mengatakan Ramadan setan-setan terbelenggu. Apakah terbelenggu fisiknya atau terbelenggu apanya? Wallahu taala alam. Penjelasan yang lain mengatakan bahwasanya terbelenggu di sini apa? Ketika seorang berpuasa, setan itu tidak bisa mengganggu orang tersebut. Orang yang mukmin yang berpuasa tidak bisa diganggu sehingga dia merasa terbelenggu. Dia tidak terbelenggu karena tidak bisa mengganggu. Wallahu taala alam. Ini di antara pendapat ulama yang lain. Yang pertama mengatakan bahwasanya terbelenggu ya terbelenggu fisiknya. Fisik setan apanya? Setan terbelenggu. Yang kedua mengatakan terbelenggu yaitu dimaksudkan apa? Dia terbelenggu fisikisnya. Apa namanya tuh? Perasaannya mungkin. Sehingga apa? Dia tidak bisa mengganggu kaum muslimin. Kaum muslimin berpuasa yang mana dia tidak bisa diganggu, Allah tidak bisa diganggu, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dia membaca banyak Al-Qur'an, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sehingga dia merasa terbelenggu akan hal itu. Sehingga itu pendapat yang kedua, maksud dari apa? Terbelenggu di sini. Terus yang keempat selanjutnya keistimewaan bulan Ramadan, al-umrah fihi ta'dilu hajjah, yaitu umrah di bulan Ramadan seperti haji. Haji apanya di sini nih? Nah, haji di sini yang dimaksud adalah pahalanya, bukan orang yang umroh terus dia berarti dia sudah tidak haji lagi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksudkan apa adalah buah pahalanya. Terus bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mana ada perempuan ditanya
perempuan ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu gak ikut haji sama kami? Perempuan tersebut apa? Mengatakan, wahai Rasulullah, saya itu ingin berhaji. Cuman kami itu punya 2 onta, kata perempuan tersebut. Kami punya 2 onta, terus 1 onta tersebut dipakai oleh suami saya, yang 1 ontanya tersebut dipakai untuk mengambil air, menyiram tanaman kami dan untuk kami juga hidup. Sehingga enggak ada kendaraan untuk menuju Mekah untuk berhaji. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Umroh bersama saya di bulan Ramadan seperti berhaji. Jadi kedudukan haji maksudnya di sini adalah apa? Pahalanya, bukan dia sudah tidak berhaji lagi. Begitu, ya. Misalkan kita ini kan kalau kita mampu, maka wajib kita berhaji karena itu rukun Islam. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya belum wajib. Kalau kita mampu, ya maka apa? Kewajiban kita untuk berhaji itu sudah gugur. Nah, bagaimana orang perempuan tersebut? Maka perempuan tersebut khusus untuk dia, maka gugur hajinya untuk dia. Dikarenakan ini kekhususan untuk perempuan tersebut. Terus bagaimana untuk kita? Ya, untuk kita yaitu pahalanya sama. Pahalanya sama. Bahkan para ulama salaf terdahulu mengatakan berhaji yaitu umroh itu apa? Berumroh di bulan Ramadan itu seperti haji kecil. Disebab apa? Haji al-asghar katanya. Begitu juga kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya fa inna ba'dal ulama qala inna hadza khasun bi hadhihi al-mar'ah yuridu an yutayyiba qalbaha. Terus kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bahwasanya umroh di bulan Ramadan seakan-akan apa? Haji bersamaku. Sama seperti haji bersamaku. Ini untuk mengobati apa? Hati perempuan tersebut yang ingin berhaji tapi tidak bisa. Tidak bisa dikarenakan tidak ada kendaraan. Yang satu kendaraannya tersebut dipakai suaminya, yang satunya untuk apa? Untuk mengambil air untuk menghidupi dia dan tanamannya gitu. Sehingga dia tidak bisa berhaji oleh sebab itu. Terus sekarang kita keistimewaan bulan Ramadan sudah kita pelajari. Terus begitu juga fadilah di bulan Ramadan sudah kita pelajari. Sekarang apa hukum puasa di bulan Ramadan? Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Hukum puasa di bulan Ramadan wajib. Baik itu dari Al-Qur'an, baik itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ijma' kesepakatan para kaum muslimin. Kesepakatan. Ada 3 yaitu dalil bahwasanya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma'. Apa dari dalil Al-Qur'an? Surah Al-Baqarah 183. Surah Al-Baqarah 183 tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Dengan berpuasa tersebut semoga apa? Kalian bisa bertakwa. Begitu juga di Al-Baqarah 185 tentang wajibnya berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan, maka apa? Wajib dia berpuasa. Falyasum, ini perintah untuk berpuasa dan ketika perintah maka itu menunjukkan wajib. Terus apa dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya berpuasa? Dalilnya dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam itu berdiri dari 5 hal, yaitu pondasi 5 hal, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis yang masyhur juga. Di hadis ketiga di hadis Arba'in An-Nawawiyah.
Nah, sekarang siapa Abdullah ibnu Umar? Siapa ya Abdullah ibnu Umar? Abdullah ibnu Umar itu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Wafat tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah Ibnu Umar wafat. Terus dia juga apa? Ibnu Umar itu terkenal dengan apa? Dengan saking semangatnya mengikuti apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya sampai saking semangatnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk, dia mau duduk aja di sana. Saking semangatnya Ibnu Umar. Saking semangatnya Ibnu Umar, di mana Nabi SAW pernah singgah, dia pengen singgah di sana. Saking semangatnya, apalagi yang berkaitan dengan akhirat. Dalam hal seperti itu pun ingin Ibnu Umar apa? Ikuti. Luar biasa Ibnu Umar. Kalau ada pohon tempatnya Nabi SAW di sini loh, Nabi SAW pernah berteduh, Ibnu Umar pengen ke sana berteduh. Padahal itu hal biasa gitu. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan agama. Maka Ibnu Umar sangat semangat dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat tahun 74 Hijriah. Kalau bapaknya wafatnya kapan? Tahun 23 Hijriah. Umar wafat tahun 23 Hijriah. Terus bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa disebabkan dia tidak tahu tentang wajibnya berpuasa. Man taraka shauma syahr Ramadan hajidan li fardiyatihi fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan jahidan li fardiyatihi, dia menentang atau dia tidak mau tahu tentang apa? Wajibnya berpuasa Ramadan. Fa huwa kafir bi ijma'i ahli ilm, maka dia kafir. Maksudnya apa? Dia hidup di tengah kaum muslimin. Akan tapi apa? Dia tidak meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Atau dia tidak tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, padahal dia tengah di hidup kaum muslimin. Terus bagaimana kalau orang yang tinggal di misalkan di pegunungan yang mana internet enggak sampai misalkan. Terus dia tidak tahu informasi bahwasanya dan tidak pernah ada dakwah ke sana. Terus dia enggak berpuasa. Maka itu apa? Uzur baginya tidak dihukumi kafir. Atau misalkan orang yang baru masuk Islam, dia tidak tahu apa tentang kewajiban berpuasa. Maka baginya kita yang mengajarkan. Tapi kalau dia sudah hidup di tengah kaum muslimin, terus apa? Dia tidak meyakini bahwasanya apa? Berpuasa Ramadan itu wajib. Apa kata para ulama? Fala yakil, ini enggak masuk akal katanya. Jadi dikatakan dihukumi fahuwa kafirun bi ijma'i ahli ilmi. Begitu. Terus bagaimana hukum berpuasa orang yang meninggalkan berpuasa dikarenakan malas? Dia tidak mau puasa disebabkan malas. Hukmu man taraka shauma syahr Ramadan muta'ammidan kasalan wa tahawunan. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan dia meninggalkan puasa tersebut secara sengaja disebabkan karena malas. Tapi dia yakini bahwasanya puasa Ramadan itu apa? Wajib hukumnya. Cuman dia meninggalkan dikarenakan dia malas. Puasa lapar gitu. Bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama faqad ata kabiratan min kabairidz dzunub wa tajibu alaihi taubah. Maka dia dia telah berbuat dosa besar, maka wajib baginya untuk bertaubat. Terus bagaimana? Yang mana puasa tersebut apakah diganti atau tidak? Di bulan berikutnya dia meninggalkan puasa tersebut dikarenakan malas, apakah diganti apa tidak? Di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya alaihil qada, maka baginya mengqada di hari yang lain. Dia meninggalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan, kemudian di hari berikutnya setelah bulan Ramadan atau baik di bulan Syawal atau di bulan lain-lainnya, maka wajib dia mengqada. Pendapat yang kedua mengatakan la yalzamhu al-qada, maka tidak wajib baginya untuk mengqada. Kenapa? Apa dalilnya bahwasanya
orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 229. Dalil bahwasanya orang yang meninggalkan puasa dikarenakan sengaja, malas, itu tidak wajib untuk mengqadha. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang melampaui batas atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bagaimana pendalilannya ini? Bahwasanya tarka shaumi Ramadan min ta'addi hududillahi azza wa jalla. Bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan termasuk apa? Orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'addi hududallah ta'ala zulmun, dan orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zalim. Dan wazalim la yuqbalu minhu, dan orang yang berbuat zalim tidak diterima. Jadi enggak, kalau dia pun berpuasa, dia ingin mengqadha karena dia misalkan setelah bulan Ramadan dia sadar, aduh, di hari sekian ini saya enggak puasa dikarenakan saya malas waktu itu berpuasa. Terus dia mengqadha setelah bulan Ramadan. Maka kata para ulama di sini apa? Tidak diterima puasa tersebut. Enggak perlu dia mengqadha. Terus bagaimana? Dia bertaubat. Karena dia sedang apa? Dia telah apa? Berbuat dosa besar. Jadi orang yang sengaja dan akan tapi dia yakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, tapi dia meninggalkan karena malas. Nah, maka tidak wajib baginya mengqadha dan wajib dia bertaubat. Karena dia sedang apa? Dia telah berbuat dosa besar. Terus bagaimana? Dan dia perbanyak puasa sunnah. Seperti orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Sholat secara sengaja tanpa uzur. Misalkan, aduh, lagi main bola ini, enggak usah lah. Nantilah saya sholat, sengaja dia. Maka tidak perlu dia mengqadha sholatnya. Tidak perlu dia mengqadha sholatnya, sama seperti ini. Dan dia perbanyak sholat sunnah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu juga hadis Nabi SAW yang masyhur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami maka dia tertolak. Fal qaidah anna kullu ibadatin muwaqqitatin biwaqtin muayyanin. Bahwasanya kaidah mengatakan semua ibadah tersebut apa? Ada waktunya tertentu. La tuqbalu min sahibiha idza kharajat an dzalikal waqt. Bahwasanya tidak diterima ibadah tersebut kalau tidak dilakukan di waktu tersebut. Misalkan dia ingin salat zuhur di waktu asar, maka enggak sah, enggak akan diterima. Begitu juga ini, dia melakukan puasa Ramadan di bulan lain di bulan lain selain Ramadan. Bila udhrin, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, dia enggak berpuasa di bulan Ramadan tersebut dikarenakan dia ada uzurnya, maka tidak mengapa baginya untuk mengqadha. Bahkan bukan tidak mengapa, wajib dia untuk mengqadha. Bila udhrin. Wa alaihi faman taraka shauma Ramadan la yuqbalu minhu law shaumahu qadha. Maka apa? Dan begitu juga dia. Orang apa? Orang yang meninggalkan puasa tersebut tidak diterima pahala puasanya walaupun dia mengqadha. Itu pendapat para ulama yang bagaimana orang yang meninggalkan berpuasa secara sengaja, akan tapi dia masih meyakini akan wajibnya berpuasa. Ada dua pendapat. Yang pertama wajib dia mengqadha, yang kedua apa? Tidak wajib, akan tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mengqadha, maka puasa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang sudah dibacakan tadi, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 229 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, Aisyah kapan wafatnya ini? Aisyah wafat sama tahunnya seperti Abu Hurairah. Wafat Abu Hurairah sama Aisyah itu sama, yaitu 57 Hijriah. 57 Hijriah wafat Aisyah dan Abu Hurairah. Kenapa kita harus tahu? Misalkan
Kenapa kita harus tahu kapan wafatnya para ulama salaf? Itu kalau di dalam ilmu hadis itu sangat perlu. Sangat perlu. Karena dengan itu bisa kita tahu oh ini hadisnya dari kapan. Tiba-tiba ada orang yang lahir tahun 102 misalkan Hijriyah, dia melewatkan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Itu menunjukkan apa namanya? Ini enggak nyambung. Pasti ada kesalahan di sini. Jadi perlu kalau orang yang belum belajar hadis dia harus tahu apa? Setidaknya dia tahu kapan wafatnya. Kapan wafatnya para sahabat dan orang-orang ulama. Kalau kita tidak hafal, ada sekarang kitab-kitab para ulama atau aplikasi sudah banyak. Aplikasi seperti Kutubus Sittah yang dikeluarkan oleh Saudi kalau nggak salah itu, atau dari negara Timur Tengah, itu bagus kitabnya, bagus aplikasinya. Dari sana kita tahu kapan wafatnya dan itu bersandar dari kitab-kitab yang muktabar. Terus sekarang kita sudah paham apa keistimewaan Ramadan, fadilah Ramadan, keistimewaan Ramadan, terus hukum berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang turuq isbat dukhuli syahr Ramadan. Bagaimana kita mengetahui tentang masuknya bulan Ramadan? Bagaimana kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Yang pertama, ru'yatul hilal. Itu apa? Melihat hilal. Yushra'u tura'il hilal fil yaumit tasi wal 20 lailatas salasin. Yaitu disyariatkan untuk melihat hilal di tanggal 29. Di tanggal 29 wal 20. Lailatas salasin afwan. Yushra'u tura'il hilal fil yaumit tasi wal 20 lailatas salasin. Yaitu disyariatkan kita apa? Untuk melihat hilal di tanggal 29, baik itu di bulan Syawal atau di bulan Sya'ban. Di bulan Syawal kita melihat untuk masuknya Ramadan, di bulan di bulan Sya'ban kita melihat untuk masuknya Ramadan, di bulan Ramadan kita masuk untuk melihatnya apa? Syawal. Terus mana dalilnya bahwasanya kita berpuasa harus melihat hilal? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bahwasanya berpuasalah kalian kalau melihat hilal dan berbukalah kalian kalau kalian melihat hilal. Fa in ghamiya 'alaikum fakmilu iddata sya'ban 30. Akan tapi apabila mendung dan tidak terlihat hilal, dan sekarang hari ini antum di tanggal 29 lihat hilal enggak terlihat dikarenakan mendung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakmiluhu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah Sya'ban itu apa? 30 hari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasal hilala. Kaum muslimin waktu itu melihat hilal. Fa akhbarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Dan kemudian apa? Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian Ibnu Umar apa? Ibnu Umar mengatakan apa? Saya langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ibnu Umar bahwasanya saya ini melihat hilal wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amaran nas bisiyamihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat kaum muslimin di waktu itu untuk berpuasa setelah melihat apa? Hilal. Terus orang yang melihat hilal itu berapa jumlahnya sehingga kita harus bisa terima bahwasanya ini hilal dan kita berpuasa. Berapa jumlah orang yang kita dengarkan perkataannya sehingga oh ini benar nih, sudah 2 orang yang mengatakan ini kita melihat hilal, berarti kita berpuasa. Sudah 4 orang yang melihat hilal, berarti kita berpuasa. Nah sekarang ini berapa orang yang melihat hilal baru kita berpuasa? Yakfi fi subuti dukhuli Ramadan syahadatu adlin wahid. Cukup 1 orang yang adil. Cukup 1 orang yang adil. Adil di sini apa maksudnya? Bahwasanya dia itu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari apa? Dari perbuatan dosa. Itu yang dimaksud dengan adil. Nah,
Tapi kalau orang yang fasik mengatakan apa? Saya melihat hilal, nggak bisa. Karena apa? Dia tidak adil, dia orang fasik. Akan tapi kalau orang yang adil, yang terpercaya agamanya, yang baik, maka kita dengarkan, cukup satu orang yang melihat hilal. Apa dalilnya? Nabi SAW taruh an-nasalil hilala yang tadi, bahwasanya kaum muslimin waktu itu melihat hilal, kemudian Ibnu Umar menyampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian orang yang melihat hilal dia harus cerdas ma'al adalah, bisa dipercaya. Isyaratu quwwah itu orang yang cerdas atau pintar, dia wal adalah dan ma'al adalah, di samping dia cerdas atau dia bukan gila, dia makul, dia orang yang sadar, kemudian ma'al adalah, kemudian dia orang yang adil. Yushtaratu firra'i ma'a adalatihi quwwatul basar. Annal quwwah wal amanah syartan asasiyan fil amal. Wa min dzalika asy-syahadah idza la budda fiha minal amanah allati taqtadiha al-adalah. Bahwasanya dia cerdas atau dia bukan cerdas sih yang sebenarnya, dia berakal dan dibarengi dengan adil. Itu adalah syarat sahnya beramal. Kemudian selanjutnya man ra'a hilala Ramadan wahdahu wa lam yashhad bi ru'yatihi. Bagaimana orang yang melihat hilal, dia cuma sendiri yang melihat hilal, dan orang yang lain nggak bisa melihat hilal. Bisa jadi karena mungkin dia punya alat sendiri di rumahnya, dia melihat hilal dan dia melihat hilal ternyata, dan orang-orang lain nggak bisa melihat hilal atau belum melihat hilal. Walam yashhad bi ru'yatihi aw syahida walam tuqbal syahadatahu. Kemudian tapi dia menyampaikan, saya ini melihat hilal, akan tapi nggak dipercaya tentang penyaksiannya dia tersebut. Bagaimana orang yang melihat tersebut? Man ra'a hilala Ramadan wahdahu wa lam yashhad bi ru'yatihi aw syahida wa lam tuqbal syahadatuhu. Barang siapa yang melihat hilal di awal Ramadan, cuma dia sendiri tok yang melihat. Dalam walam yashhad bi ru'yatihi, dan orang lain belum bisa melihat hilal tersebut. Atau dia menyampaikan ke orang-orang tentang bahwasanya dia melihat hilal, akan tapi orang-orang tersebut enggak percaya tentang penyaksiannya. Faqad ikhtalafa fihi ahlul ilmi. Para ulama berpendapat akan hal ini. Al-qaulul awwal yasumu ma'an nas. Al-qaulul awwal yasumu ma'an nas. Walaupun dia melihat hilal, maka tetap dia menahan diri untuk berpuasa. Nanti dia berpuasa bersama manusia. Ya kebanyakan, bukan kebanyakan, mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin. Yasumu ma'an nas, yasamu wala yubna ala ru'yatihi, dan dia menyadarkan apa yang dilihatnya. Maksudnya apa yang dilihatnya itu tidak terpakai lah, begitu. Apa dalilnya bahwasanya walaupun dia melihat hilal, akan tapi nanti dia berpuasa bersama kaum muslimin, yang mana kaum muslimin tersebut belum melihat hilal. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW, as-saumu yasumun, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Bahwasanya berpuasalah di hari puasanya mayoritas kaum muslimin. Itu dalilnya. Bahwasanya kalau kita melihat hilal tapi penyaksian kita enggak diterima, atau cuma kita tok yang bisa melihat, yang lain nggak bisa lihat, ya udah, penyaksian kita tersebut tidak terpakai, nanti kita puasa bersama kaum muslimin walaupun kita melihat hilal. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Terus pendapat yang kedua, bahwasanya yasumu binaan ala ru'yatihi. Dia berpuasa sebagaimana apa yang dilihat. Bahwasanya dia melihat hilal berarti dia harus berpuasa.
Kenapa harus begitu? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian yang bertemu dengan bulan atau masuk di bulan Ramadan, maka hendaknya baginya berpuasa. Sekarang dia melihat hilal, berarti dia berpuasa. Itu pendapat yang kedua. Itu juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza ra'aitumul hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Allah alam ini, dan ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Utsaimin dan Hanabilah, dan begitu juga Syafi'iyah, yaitu apa? Berpuasa walaupun dia cuma sendiri yang melihat. Ini pendapat yang kedua, dia berpuasa walaupun dia cuma sendiri yang melihat. Dan dalilnya apa? Dalilnya tadi, yaitu faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat yang masuk di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Atau yang kedua, idza ra'aitumul hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal, maka hendaknya baginya berpuasa. Dan wallahu alam, ini yang kita lebih condong ke pendapatnya, yaitu pendapat yang kedua, kalau kita melihat hilal dan kita punya alat untuk melihat hilal, hendaknya kita berpuasa walaupun penyaksian kita tidak diterima oleh kaum muslimin yang lain, dan walaupun kita cuma kita doang yang melihat, kaum muslimin enggak. Tapi dari hadis yang ini dan firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kita berpuasa, dan pendapat ini pendapat yang diambil oleh mazahib, yang itu wattafaqat alaihi al-madzahib al-fiqhiyah. Para ulama mazhab sepakat akan pendapat ini yang kedua ini. Dan begitu juga diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pendapat yang kedua. Ya gitu. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi uman wala. Baik, kita lanjutkan tentang sekarang di negara lain, misalkan di Malaysia atau bukan, di Arab Saudi mengatakan di hari Kamis sudah mulai berpuasa. Tapi di Indonesia apakah kita wajib berpuasa mengikuti Saudi atau bagaimana? Di Saudi sudah diumumkan di
televisi misalkan, bahwasanya di hari ini kaum muslimin berpuasa karena sudah terlihat hilal. Akan tapi di Indonesia belum. Apakah kita ikut berpuasa? Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan kita ikut berpuasa. Kita ikut berpuasa karena sudah ada yang melihat hilal. Orang Saudi sudah bisa melihat hilal, jadi kita kaum muslimin yang di Indonesia, kita ikut yang Saudi berpuasa. Itu pendapat yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Atau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Itu pendapat yang pertama. Kalau orang misalkan di negara Qatar sudah mengatakan hari Sabtu mulai berpuasa dan ini sudah terlihat hilalnya, besok mulai berpuasa, tapi di Indonesia belum terlihat hilalnya. Kita tidak ada ini pendapat yang pertama, kita wajib berpuasa karena sudah ada yang melihat walaupun di negara lain. Nah, itu yang satu. Yang kedua, wallahu alam, ini pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin dan lainnya, bahwasanya kita tidak ikut yang Qatar atau Saudi walaupun sudah diumumkan. Kenapa? Karena apa? Pertama, kata Syekh Utsaimin, kita berbeda waktu. Terkadang di sana terlihat, di sini belum, karena belum waktunya, kita nggak bisa melihat. Itu satu. Kedua, ketika Ummul Fadl diutus ke Syam. Di Syam sampai diutus, dia melihat hilal di malam Jumat. Kemudian apa? Besoknya berpuasa di hari Jumat tersebut. Nah, kemudian balik Ummul Fadl bintul Haris ke Madinah. Ke Madinah, beliau Ummul Fadl dan para sahabat lainnya waktu itu dia sudah berpuasa 30 hari ketika sampai di Madinah. Ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kapan kalian melihat hilal?" katanya. "Kami melihat hilal di malam Jumat." "Oh, kalau kami di sini melihat hilalnya kapan?" "Di malam Sabtu." Jadi kami sekarang ini masih berpuasa 29 hari. 29 hari. Antum berpuasa sudah 30 hari ini. Terus para sahabat berkata, "Terus bagaimana Pak Ibnu Abbas? Apakah kita ikuti puasanya Ummul Fadl atau kita sempurnakan 30?" Sungguh. Kita lihat nanti. Kalau terlihat hilal, berarti besok kita lebaran. Tapi kalau enggak terlihat hilal, berarti kita sempurnakan 30. Walaupun Ummul Fadl sudah 30 berpuasanya. Itu dalil bahwasanya kita tidak perlu ikut walaupun Saudi sudah mengatakan hari besok mulai berpuasa karena sudah terlihat hilal. Tapi Indonesia belum melihat, berarti enggak perlu ikut Saudi. Itu dalil bahwasanya apa? Kita tidak perlu mengikuti negara lain. Itu pendapat yang kedua. Wallahu alam, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Terus bagaimana dengan orang-orang yang melihat ilmu dengan ilmu falak ya, yang melihat dengan teropong? Kata Syekh Utsaimin mengatakan, la yajuzul i'timad. Tidak boleh kita menyandarkan diri kita ke sana. Pokoknya 100% benar atau hitung-hitungan. Dengan seperti kalau tanggal sekian berarti Ramadan hari ini nih. Tidak boleh kita menyandarkan diri di tersebut. Yang jadi ibrahnya apa? Kita melihat hilal. Hilal. Mungkin hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagaimana orang yang belum banyak qada puasa sementara bulan Ramadan sudah di depan mata? Maksudnya apa ini? Belum sempat qada. Wallah alam, ana belum belum tahu. Wallah alam, insyaallah ana akan jawab pertemuan selanjutnya. Ya. Ana belum berani jawab karena belum ada ilmunya. Insyaallah jawabnya pertemuan selanjutnya. Terus apakah ada sholat tahajud setelah sholat tarawih dan witir dalam bulan Ramadan? Sholat tarawih itu diambil dari kata roha, yaitu istirahat. Makanya kalau sholat tarawih itu ngebut-ngebutan, wallah alam. Itu bukan tarawih, itu bukan roha itu.
Kenapa dinamakan tarawih? Karena sholatnya sekarang sholat istirahat, ada istirahatnya, gitu. Itu kenapa dinamakan tarawih. Dan dia itu pun sholat malam. Terus bagaimana, ada tahajudnya enggak? Wallahu alam. Itu sholat tahajud, sholat malam itu, tarawih itu. Dan sholat witir itu adalah sholat penutup. Makanya witir itu penutup sholat malamnya. Gitu. Misalkan kita sholat malam, kita tutup sholat malam kita itu dengan witir. Gitu. Jadi nggak ada, misalkan antum sholat sekarang, nanti sholat malam lagi, kan sudah ditutup sholatnya. Gitu. Adapun tarawih itu sholat malam, tahajud, ya itu sholat malam. Kenapa tarawih? Itu para sahabat terdahulu kayak gitu. Dan Ramadan itu panjang-panjang dibaca. Kenapa dinamakan tarawih? Karena 2 rakaat istirahat. Banyak istirahatnya. Dari kata rohah, ada istirahatnya gitu. Kenapa dinamakan tarawih? Nah, terus sekarang mungkin ada yang bertanya, terus kenapa ormas A terlebih dahulu dia berpuasa, terus ormas B dan lebih dahulu juga dia lebaran? Nah, pertama anak ingin jawab, kita husnuzon kepada bahwasanya mereka itu berdiri di atas ilmu, ya, berdiri di atas ilmu. Terus misalkan itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ormas A mengatakan hari Senin berpuasa, ormas B mengatakan hari Selasa berpuasa. Ternyata pemerintah mengatakan apa? Hari Senin atau hari Selasa berpuasa. Mana yang kita ikuti? Pemerintah. Dan kita husnuzon bahwasanya pemerintah tersebut apa? Di atas ilmu juga, enggak ngasal-ngasal aja, enggak ngasal. Pasti di atas ilmu. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa di mana mayoritas kaum muslimin berpuasa. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Jadi itu jawaban kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana kelompok A dia puasa duluan, terus dia lebaran duluan. Nah, kita itu yang pertama, yaitu apa? Kita husnuzon, mereka berdiri di atas ilmu. Kalau benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah apa? Mendapatkan 1 pahala. Yang kedua apa? Bahwasanya kita ikuti pemerintah. Terus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma yuftirun. Berpuasalah di hari mayoritas kaum muslimin berpuasa. Dan hadis ini makbul, bisa diterima untuk berdalil. Baik. Ada yang lain? Untuk yang pertama insyaallah ana jawab di pertemuan selanjutnya insyaallah. Sebelum pembahasan berkaitan dengan salat tarawih. Bagaimana, apakah yang 23 yang benar atau yang 8? Bagaimana yang benar nih? Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu sore minggu depan insyaallah. Mungkin hanya ini yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.